Sekali lagi saya ingin mendengarkan secara kompak. Siap nggak? Baik, terima kasih Ibu yang saya hormati. Kedatangan saya pada hari ini adalah dalam rangka perkenalan, kampanye dialogis, juga silaturahmi untuk membahas bagaimana ke depan kita membangun Kabupaten Bengkayang. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kita di Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan dan 2 kelurahan. Ini 122 desa, saya sudah melewati 100 lebih desa. Kenapa Bengkayang 20 tahun belum terbangun? Akhirnya kami temukan adalah permasalahannya di tata kelola pemerintahan, sehingga moto kami pembaharuan menuju Bengkayang bersih dan Bengkayang hebat. Bersih itu adalah tata kelola pemerintahan yang bersih agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Di situ terjadi banyak sekali permasalahan di tata kelola pemerintahan. Di situ ada kepala dinas, di situ ada kepala badan, di situ ada kapsudin, dan situ ada sekda. Maka dari itu, kalau kami dipercayakan oleh masyarakat kita di sini, kita tentunya akan merekrut kepala dinas sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan basicnya, dan pangkatnya yang cukup, dan punya pengalaman. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena masyarakat kita memilih bupati dan wakil bupati sudah menggantungkan harapannya kepada bupati itu agar dapat membawa masyarakat kita ke depan yang lebih baik, juga pemuda-pemuda kita masa depannya yang akan lebih baik. Maka itu kami lakukan. Kepala dinas ini sangat penting. Apa yang dikatakan Presiden kita Pak Jokowi, menteri tidak punya visi misi, yang punya visi misi adalah Presiden. Sama juga di Kabupaten Bengkayang, yang punya visi misi adalah bupati dan wakil bupati. Kepala dinas harus mengikuti apa yang disampaikan bupati itu. Kemudian hebat itu apanya? Kesehatannya. Setiap desa kalau kami dipercaya harus ada ambulan desa. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kepala desa ini berhadapan langsung dengan masyarakatnya. Ketika masyarakat kita punya masalah, dia pasti adu ke kepala desa. Nah, kepala desa ini melayani masyarakat kita. Masalah pendidikan di saat ini, Pak, dengan tidak bisa tatap muka antara murid dengan gurunya, tentunya belajar di rumah. Sering saya temukan anak-anak sekolah kita belajarnya di hutan, di gunung. Saya waktu itu ke Cakala, mereka tuh belajarnya di Gunung Ganteng namanya. Itu situ pemuda-pemudi berkumpul di situ. Di situ saya punya satu pandangan nalar, saya mengatakan, ketika anak-anak kita sekolah, kalau di sekolahan gurunya yang menjaga, kalau di rumah itu tugas orang tuanya menjaga. Ini berbahaya sekali kalau di hutan. Ini pun harus kita perhatikan. Itu kurang kontrol. Akhirnya saya punya satu pandangan, karena komunikasi dan Menkominfo itu punya program setiap desa harus ada tower mini. Ini yang harus kita perjuangkan. Kalau sudah ada tower mini, kita belajar tidak perlu lagi di hutan, cukup di rumah-rumah. Ini harus kita perjuangkan. Bupati dan wakil bupati dan kepala dinas itu untuk melayani, bukan dilayani. Dia harus melayani masyarakatnya. Kemudian masalah ekonomi. Ekonomi ini ada keterkaitannya dengan pertanian. Makanya saya katakan, seorang kepala dinas
Dia harus tahu berapa luas sawah di Kabupaten Bengkayang. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, masalah budaya pun demikian. Budaya ini mempererat bangsa yang harus kita lestarikan terus menerus. Menyambut dibukanya Ponder Jagoy Babang itu. Dan di perbatasan itu kita akan bangunkan pasar. Tidak lagi pasar kita di seberang sana. Saya maunya orang Kucing belanja dengan kita di daerah kita. Apa hasil tani kita jual di sana. Apa hasil kerajinan tangan kita, ekonomi kreatif kita jual di sana. Tapi di daerah kita, kita bisa menghidupkan ekonomi di Siding ini, di Jagoy Babang ini. Ini yang harus kita lakukan. Kami sadar masyarakat kita, rakyat kita memilih pemimpin. Itu sudah menggantungkan harapan dan masa depannya kepada pemimpin itu. Makanya bupati itu jangan sombong. Tanpa dengan tangan rakyat tidak mungkin dia jadi bupati. Dengan tangan rakyat itulah dia jadi bupati. Makanya saya katakan harus sering-sering turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat kita. Apa yang diperlukan itu yang harus kita bangunkan. Membangun Kabupaten Bengkayang bukannya dari kota, akan tetapi kita harus membangun mulai dari desa ke kota. Kalau kita membangun desa, seperti hari inilah kita kumpulkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda kita, juga kepala desa kita, RT Kadus, kita kumpulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang perlu kita bangunkan di sini? Apa yang dibutuhkan? Itu ada aspirasi yang masuk, itu yang dibangunkan. Misalnya pertanian, apa yang kurang? Misalnya pendidikan, apa yang kurang, kesehatan, banyak sekali permasalahan. Saya baksos dari desa ke desa. Apa keluhan masyarakat kita pulang saya tulis. Makanya kandidat nomor 2 ini tidak membeli visi dan misi. Ketika dapat visi misi itu juga dipakai oleh pemerintah. Karena tahu yang membuat visi misi panelis itu membuatnya mulai dari Kabupaten Bengkayang. Apa potensi Kabupaten Bengkayang? Apa yang ingin ditingkatkan? Ternyata adalah agrobisnis, yaitu dari pertanian. Makanya pada waktu saya debat, saya selalu bicara bagaimana kita memajukan ekonomi daerah kita dengan pertanian. Kenapa? Dengan adanya corona mengganggu kita. Kita jangan terusik dengan corona, tapi kita tetap mendengarkan protokol kesehatan dari pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, selesai. Tapi kita tetap berkarya, tetap kita berusaha dan bekerja. Kita jangan selalu takut, merasa bingung bagaimana. Jangan, kita tetap berkarya sehari ini seperti biasa. Akan tetapi protokol kesehatan pun kita lakukan. Kita ada 4 kandidat putra yang baik. Kalau tidak baik, tidak mungkin diusung partai politik, dan juga tidak mungkin dia bisa lolos dari KPU. Kalau bisa lolos dan bisa diusung, berarti apa? Putra yang baik. Akan tetapi hari ini saya hadir di sini, besok lusa juga masih ada saudara-saudara yang lain, nomor lain juga hadir di sini. Dia akan menyampaikan visi misi dan dia juga akan menyampaikan proposal dan program kerja. Bapak, ibu dan adik-adik sekalian, dinilai, dikoreksi, diberi penilai. Empat-empatnya datang diberi nilai. Akhirnya mana yang terbaik itu yang dipilih. Kalau ini sudah kita lakukan, amin, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang baik dan amanah, bisa membawa kita keluar dari kesulitan. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa pemilihan bupati ini adalah kontestasinya partai politik? Saya kira itu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasadoga Besengat Kak Jubata. Terima kasih, selamat siang. Andi Mekaliong. Andi Mekaliong. Siap menangkan Andi Mekaliong. Siap menangkan Andi Aliong. Siap. Siap memenangkan Andi Aliong. Siap. Oke.